Bagi sebagian orang, India mungkin identik dengan jalanan yang padat, kota yang ramai, sampah, dan suasana yang terlihat semrawut. Citra seperti itu memang sering kita lihat ketika India muncul di berbagai media. Tetapi di balik semua itu, ada sisi India yang mungkin jarang kita lihat. Ada pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi, lembah Kashmir yang sangat indah, hingga kota-kota tua yang penuh dengan sejarah. Dan kali ini kita akan melihat India bukan hanya dari apa yang terlihat di permukaannya saja, tetapi dari sisi lain yang membuat negeri ini begitu menarik untuk dijelajahi. India merupakan negara yang berada di Asia Selatan, dengan wilayah yang membentang sangat luas dari pegunungan Himalaya di utara hingga Samudra Hindia di bagian selatannya. Negara ini berbatasan dengan Pakistan, Tiongkok, Nepal, Bhutan, Bangladesh, dan Myanmar. Dengan penduduk lebih dari 1,5 miliar jiwa, India menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Namun yang menarik bukan hanya jumlah penduduknya. India memiliki keragaman yang luar biasa. Di satu wilayah kita bisa menemukan bahasa, tradisi, dan agama yang berbeda dari wilayah lainnya. India beribu kota di New Delhi, sementara kota seperti Mumbai, Bengaluru, Kolkata, dan Chennai menjadi pusat ekonomi, teknologi, budaya, dan industri. Secara geografis pun India sangat beragam. Ada pegunungan tinggi, lembah hijau, dataran luas, hutan tropis, hingga garis pantai yang panjang. Dan perjalanan kita akan dimulai dari bagian utara India, tempat pegunungan Himalaya berdiri sebagai salah satu landscape paling spektakuler di India. Himalaya merupakan salah satu kawasan pegunungan terbesar dan tertinggi di dunia. Di India, wilayah ini membentang melalui beberapa daerah seperti Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, hingga wilayah paling utara seperti Ladakh. Pemandangannya juga sangat beragam. Ada puncak-puncak yang tertutup oleh salju, lembah hijau, sungai yang mengalir dari pegunungan, hingga desa-desa kecil yang berada di lereng gunung. Menariknya, Himalaya bukan hanya soal pemandangan. Pegunungan ini sangat penting bagi kehidupan di India karena menjadi sumber bagi banyak sungai besar yang mengalir ke dataran rendah. Dari pegunungan Himalaya, perjalanan kita berlanjut menuju Kashmir. Wilayah ini berada di bagian utara India, dikelilingi pegunungan tinggi yang membuatnya memiliki landscape yang sangat berbeda dari banyak wilayah India lainnya. Di tengah pegunungan terbentang lembah Kashmir yang hijau dan juga subur. Salah satu tempat yang paling terkenal di wilayah ini adalah Srinagar, kota yang berada di tepi Danau Dal. Di sini kita bisa melihat rumah-rumah perahu yang mengapung di atas danau, lengkap dengan latar belakang pegunungan yang menjulang di kejauhan. Ketika musim dingin tiba, beberapa kawasan Kashmir bahkan berubah menjadi putih karena salju. Sementara pada musim yang lebih hangat, lembahnya dipenuhi oleh warna hijau dan bunga-bunga yang bermekaran. Jika Kashmir dikenal dengan lembahnya yang hijau, maka Ladakh justru menawarkan pemandangan yang sangat berbeda. Wilayah ini berada di dataran tinggi Himalaya, dengan sebagian besar wilayahnya memiliki iklim yang kering dan sangat dingin. Di antara pegunungan yang gersang terdapat desa-desa kecil, biara Buddha, jalan berliku, dan danau dengan air berwarna biru jernih. Salah satu yang paling terkenal adalah Danau Pangong yang berada di ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Kota Leh menjadi salah satu pusat kehidupan di wilayah ini. Di tempat seperti ini, hidup tidak selalu berjalan dengan mudah. Udara tipis, suhu bisa sangat rendah, dan jarak antar pemukiman cukup jauh. Kali ini tujuan kita ke kota Agra. Tempat ini mungkin tidak sebesar Mumbai ataupun Delhi, tetapi namanya dikenal hampir di seluruh dunia karena satu bangunan yang berdiri megah di tepi sungai Yamuna. Bangunan tersebut adalah Taj Mahal. Bangunan berwarna putih ini dibangun pada abad ke-17 oleh Kaisar Mughal Shah Jahan untuk makam istrinya Mumtaz Mahal. Yang membuat Taj Mahal begitu menarik bukan hanya ukurannya, tetapi juga dari detail arsitekturnya.
Marmer putih, ukiran yang rumit, kubah besar, serta taman yang simetris membuat bangunan ini terlihat sangat berbeda ketika dilihat dari berbagai sudut. Namun, Agra bukan hanya tentang Taj Mahal. Di kota ini terdapat benteng besar dan berbagai peninggalan dari masa Kekaisaran Mughal yang menunjukkan betapa pentingnya kawasan ini pada masa lalu. Dari Agra kita bergerak menuju pantai barat India. Disinilah kita menemukan Mumbai, salah satu kota terbesar dan paling sibuk di negara ini. Kota ini merupakan salah satu dari pusat ekonomi dan keuangan terpenting di India. Gedung-gedung tinggi berdiri berdampingan dengan kawasan pemukiman yang sangat padat. Sementara jalanannya dipenuhi kendaraan dan aktivitas masyarakat hampir sepanjang hari. Ada kawasan bisnis modern, pusat perbelanjaan, hotel mewah, dan kawasan tepi laut yang terkenal seperti Marine Drive. Tetapi tidak jauh dari sana, kita juga bisa menemukan pemukiman padat dan kehidupan masyarakat kelas pekerja yang begitu kontras. Kota ini memperlihatkan bagaimana jutaan orang datang dan hidup berdampingan dalam ruang yang terbatas, sambil terus bergerak mengikuti perkembangan ekonomi India. Kali ini kita tiba di Varanasi, salah satu kota tertua dan paling penting dalam tradisi Hindu. Kota ini berdiri di tepi Sungai Gangga, sungai yang memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan dan kepercayaan masyarakat India. Di sepanjang tepi sungai terdapat tangga-tangga besar yang disebut dengan ghat. Setiap hari tempat ini dipenuhi berbagai aktivitas, mulai dari orang yang berdoa, mandi di sungai hingga upacara keagamaan. Saat pagi tiba, suasana Varanasi terasa lebih tenang. Kabut tipis sering terlihat di atas Sungai Gangga, sementara perahu perlahan bergerak menyelusuri lembah sungai. Namun ketika malam datang, suasananya berubah secara drastis. Lampu dan api dari upacara Ganga Arti menerangi tepian sungai dengan masyarakat yang berkumpul untuk melakukan ritual keagamaan. Dari Varanasi, perjalanan kita bergerak ke arah barat menuju Rajasthan. Rajasthan didominasi oleh landscape yang lebih kering. Di bagian baratnya terbentang Gurun Thar, salah satu kawasan gurun terbesar di Asia. Namun Rajasthan bukan hanya tentang gurun. Salah satu kota yang paling terkenal adalah Jaipur, yang sering dijuluki sebagai Pink City. Berbagai bangunan berwarna merah muda menjadi ciri khas kota ini. Sementara di sekitarnya berdiri berbagai peninggalan kerajaan. Salah satunya adalah Amber Fort, benteng besar yang dibangun di atas perbukitan. Dari kejauhan, benteng-benteng Rajasthan terlihat seperti muncul dari tengah landscape yang tandus. Dari Rajasthan, perjalanan kita bergerak ke arah utara menuju Punjab. Disinilah kita menemukan Amritsar, sebuah kota yang sangat penting dalam sejarah dan budaya Sikh. Ikon utama kota ini adalah Golden Temple atau Harmandir Sahib. Dari luar, bangunan ini terlihat sangat mencolok dengan lapisan emas yang memantulkan cahaya, terutama ketika terkena sinar matahari. Namun, daya tarik Golden Temple bukan hanya pada tampilannya. Di sekelilingnya terdapat kolam suci, tempat para peziarah datang untuk berdoa dan melakukan ritual. Setiap hari ribuan orang datang untuk makan bersama di tempat ini. Hal sesederhana ini memperlihatkan salah satu sisi penting dari budaya Sikh, yaitu kesetaraan dan pelayanan kepada sesama. Jika ada satu hal yang hampir selalu kita temukan ketika menjelajahi India adalah kuilnya. Dan di setiap wilayah memiliki ciri khasnya tersendiri. Di India bagian selatan misalnya, kita bisa menemukan kuil-kuil dengan menara besar yang dipenuhi ukiran dan patung. Salah satu yang terkenal adalah Meenakshi Temple di Madurai, dengan menara yang dipenuhi ribuan figur dan ornamen berwarna-warni. Sementara di India bagian timur terdapat Konark Sun Temple, sebuah bangunan bersejarah yang dirancang menyerupai kereta raksasa dengan roda-roda batu yang sangat detail. Ada juga kuil-kuil kuno di Khajuraho yang terkenal karena ukiran batu pada dindingnya. Yang menarik, kuil di India bukan hanya tempat ibadah. Banyak di antaranya juga menjadi pusat budaya, sejarah, seni, dan kehidupan masyarakat.
Selain kuil, India juga memiliki banyak patung monumental yang ukurannya luar biasa besar. Salah satu yang paling terkenal adalah Statue of Unity di Gujarat. Dengan tinggi hampir 182 meter, patung ini menggambarkan Sardar Vallabhbhai Patel, salah satu tokoh penting dalam sejarah India modern. Ukurannya begitu besar hingga dari kejauhan patung ini terlihat mendominasi landscape di sekitarnya. Di berbagai tempat kita juga bisa menemukan patung Buddha Shiva dan berbagai figur dari tradisi keagamaan India. Sebagian berada di kuil, sebagian berdiri di atas bukit, dan ada pula yang menjadi tujuan wisata. Namun di baliknya terdapat cerita tentang keyakinan dan identitas dari masyarakat yang membangunnya. Kini kita menuju pantai barat India ke wilayah Goa. Wilayah kecil di tepi Laut Arab yang terkenal karena pantainya yang tropis. Pasir laut, pohon kelapa, dan suasana yang lebih santai membuat Goa terasa sangat berbeda dari kota-kota besar di India. Namun, Goa memiliki cerita yang lebih panjang daripada sekedar destinasi wisata. Selama berabad-abad, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Portugis. Pengaruh tersebut masih bisa dilihat sampai sekarang, terutama dari bangunan-bangunan tua dan gereja yang tersebar di kawasan kota tua Goa. Disinilah kita bisa melihat perpaduan yang menarik antara budaya India dan pengaruh Eropa dari Portugis. Kali ini kita tiba di Kerala. Wilayah ini dikenal dengan vegetasi yang hijau, perkebunan, sungai, dan jaringan perairan yang membentang di antara pemukiman. Salah satu pemandangan paling terkenal di Kerala adalah backwater. Jaringan sungai, kanal, dan danau ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. Perahu menjadi salah satu alat transportasi yang digunakan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Di bagian pegunungan suasananya kembali berubah. Di Munnar misalnya terkenal dengan perkebunan tehnya yang membentang di lereng-lereng bukit. Udara yang lebih sejuk, kabut, dan hamparan perkebunan membuat kawasan ini terasa jauh dari gambaran India yang ramai dan juga padat. Sekarang kita tiba di satu kawasan yang sering terlupakan dari India, yaitu India Timur Laut. Secara geografis, kawasan ini sangat berbeda dari sebagian besar India. Salah satu yang terkenal adalah Meghalaya, yang dikenal dengan curah hujan yang sangat tinggi dan landscape hijau yang luar biasa. Di tempat seperti ini, kita bisa menemukan air terjun yang besar, lembah berkabut, hingga jembatan akar hidup yang dibuat dari akar pohon dan digunakan masyarakat selama bertahun-tahun. Wilayah India Timur Laut juga memiliki keragaman budaya yang sangat besar. Setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa, pakaian, tradisi, dan budaya yang berbeda. Dan perjalanan kita terakhir menuju tempat yang benar-benar berbeda, ke Andaman dan Nicobar. Kepulauan ini berada di Teluk Benggala, jauh dari daratan utama India. Di sini gambaran tentang India kembali berubah. Air laut yang jernih, pantai berpasir putih, hutan tropis, dan pulau-pulau yang masih terlihat alami membuat kawasan ini terasa seperti dunia yang berbeda. Letaknya yang terpencil membuat Andaman dan Nicobar terasa seperti bagian India yang tersembunyi. Dan mungkin tempat inilah yang paling tepat untuk mengakhiri perjalanan kita. Pada akhirnya, India memang tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi. Di balik kota-kota yang padat, jalanan yang ramai, dan berbagai masalah yang sering terlihat, ada pegunungan yang megah, sejarah yang panjang, dan budaya yang beragam. Negeri ini mungkin tidak selalu sempurna, tetapi justru di balik segala kontras dan kekacauannya, tersimpan keindahan yang membuatnya begitu menarik untuk dijelajahi.